Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya kenapa di satu daerah itu punya banyak banget gedung tinggi sama pusat perbelanjaan, akan tetapi di daerah lain masih didominasi sama persawahan dan perkebunan? Kira-kira apa yang membedakan perkembangan ekonomi dari dua daerah tersebut? Jawabannya ada pada dua hal penting dalam ekonomi, yaitu pertumbuhan dan struktur ekonomi. Halo, aku Nur Latifah dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kita akan belajar menggunakan mode hemat energi, di mana kita cuma akan belajar 5 sampai 10 menit aja. Apa sih itu pertumbuhan ekonomi? Oke, mari sini aku jelasin secara singkat. Bayangkan sebuah daerah yang dulunya sepi, banyak pohonan, sawah, perkebunan, jalannya susah, rusak, jalan setapak saja. Perlahan bermunculan toko-toko, pabrik, warung-warung. Lalu karena jalanannya rusak yang mengakibatkan ekonomi di daerah tersebut terhambat, alhasil pemerintah memperbaiki infrastruktur jalan dan memperlancar ekonomi di daerah tersebut. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan negara dalam menghasilkan barang atau jasa dari waktu ke waktu. Contoh nyata di Indonesia ini dapat kita lihat seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Hal tersebut membuat distribusi barang itu menjadi lebih cepat. Ya, karena kalau barangnya lama sampai kita nggak bisa beli apa-apa dong. Orang nggak ada juga barangnya, apa yang mau dibeli? Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau yang sering kita sebut BPS, ekonomi Indonesia itu mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun pernah mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat COVID-19, tapi ekonomi Indonesia dapat kembali meningkat setelahnya. Artinya, kegiatan ekonomi seperti produksi, perdagangan, konsumsi itu tetap berjalan, bahkan terus berkembang. Kalau kita lihat dari grafik ini, pada tahun 2020 itu sempat mengalami penurunan. Namun setelah itu pertumbuhan ekonomi kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Jadi, meskipun sempat mengalami penurunan, ekonomi Indonesia itu mampu bangkit dan terus bertumbuh. Oke, sekarang kita masuk ke konsep kedua, yaitu struktur ekonomi. Struktur ekonomi itu seperti sebuah susunan kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Misalnya, apakah lebih banyak
masyarakat yang bekerja di sektor pertanian atau industri, atau mungkin jasa. Jenis struktur ekonomi itu secara umum ada 3 sektor utama dalam struktur ekonomi. Yang pertama itu sektor primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Contoh dari sektor primer yaitu seperti pertanian dan pertambangan. Kenapa disebut sebagai sektor primer? Jadi disebut primer karena sektor ini langsung diambil dari alam. Yang kedua yaitu sektor sekunder. Contohnya itu seperti industri dan manufaktur. Jadi disebut sektor sekunder itu karena sektor ini mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Ketiga yaitu sektor tersier. Contohnya itu seperti menyediakan layanan atau jasa, perdagangan, transportasi, dan perbankan. Kalau kita lihat Indonesia itu sekarang banyak yang beralih dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Misalnya, dulu banyak orang bekerja sebagai petani. Sekarang banyak orang yang bekerja di pabrik, perkantoran, dan bisnis digital. Ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia sedang berubah dan berkembang. Jadi apa hubungannya pertumbuhan ekonomi sama struktur ekonomi? Pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi itu saling berkaitan. Ketika ekonominya tumbuh, maka struktur ekonominya juga bisa berubah. Dan tanpa kita sadari, kita semua adalah bagian dari perubahan tersebut. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu kalian untuk memahami ekonomi secara singkat dan sederhana menggunakan mode hemat energi. Tak perlu waktu yang lama. Cukup sekian, kita tutup video ini. I just had to let you know you're